Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang dalam bab wajibnya puasa Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan insyaallah kita hari ini akan membahas dua hadis. Semoga Allah berikan kesabaran ya, dalam menuntut ilmu. Anhu ya, yaitu dari rawi sebelumnya, karena rawi sebelumnya adalah Abu Hurairah, maka anhu yaitu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya, barang siapa yang berinfak zawjaini. Zawjaini di sini ini termasuk hadis yang butuh syarah ya, butuh syarah. Karena ada hadis-hadis yang secara global kita bisa tahu artinya. Namun kalau hadis ini yang kita baca ini zawjaini, kalau tidak merujuk kepada syarah para ulama, maka kita akan salah menerjemahnya. Barang siapa yang berinfak kepada dua istri ya. Kalau istri satu maka tidak masuk ke dalam keutamaan ini. Maka man anfaqa zawjaini, kata para ulama, adalah barang siapa yang berinfak dengan sepasang harta benda. Dan ini ada khilaf, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan sepasang benda di sini adalah dinar dan dirham. Ada yang mengatakan sepasang harta benda ini adalah 2 ekor kuda untuk berperang di jalan Allah. Ada yang mengatakan barang siapa yang berinfak 2 ekor unta. Dan ada tafsiran-tafsiran yang lainnya ya. Namun bukan maksudnya adalah barang siapa yang berinfak kepada 2 orang istri. Taib. Barang siapa yang berinfak dengan 2 atau dengan sepasang harta benda fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya abdallah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Barang siapa yang dia termasuk ahlu salat ya, orang yang suka salat, bukan salat wajib saja namun salat sunnah pun dikerjakan, nudiya min babi shalah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat untuk masuk ke dalam surga. Wa man kana min ahlil jihad nudiya min babil jihad. Barang siapa yang dia termasuk ahlul jihad, itu orang yang berjihad di jalan Allah, meninggal, maka dia kelak akan dipanggil masuk surga dari melewati pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Nah, di sini syahidnya ya. Syahid hadis ini di sini. Barang siapa yang dia termasuk ahlul siyam, orang yang suka berpuasa, bukan hanya berpuasa wajib saja namun puasa sunnah pun dilakukan, maka dia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Nama pintunya apa? Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah nudiya du'ya min babi shadaqah. Barang siapa yang dia termasuk orang yang suka bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Kemudian berkata Abu Bakar ya, rawi di sini bukan Abu Bakar ya, namun Abu Hurairah menceritakan, Abu Bakar bertanya setelah Nabi SAW menceritakan 4 pintu surga ini, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ini bukan berarti bersumpah ya, bukan maksudnya sumpah, karena kita tahu bahwasanya di antara kesyirikan yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Ini bukan bersumpah dengan atas nama bapak dan ibuku, bukan demikian. Namun ini adalah sebuah kebiasaan orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang perlu ditekankan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Apakah setiap orang masuk surga itu dipanggil oleh satu pintu saja, oleh salah satu dari 8 pintu itu saja? Maka kata Rasulullah SAW,
Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah ada orang-orang yang dipanggil menuju surga untuk masuk ke dalam surga dari 8 pintu atau dari seluruh pintu itu semua? Ini dalam hadis ini tidak disebutkan ada 8 pintu ya, namun nanti akan disyarah bahwasanya pintu surga ada 8 pintu ya. Maka Abu Bakar bertanya, apakah ada seorang yang dipanggil masuk ke dalam surga melalui seluruh pintu surga tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya ada. Ada orang-orang yang masuk surga dipanggil melalui seluruh pintu surga tersebut. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Tapi ini hadis yang pertama, kita lanjutkan hadis yang kedua ya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Kelak orang-orang yang suka puasa, yang sering berpuasa ya, bukan yang wajib saja namun yang sunnah-sunnah, maka akan masuk melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut melainkan mereka ya. Mereka orang-orang berpuasa saja yang masuk melalui pintu tersebut. Yuqalu aina shaimun. Maka pintu tersebut ya, memanggil. Entah pintu tersebut yang memanggil atau ada malaikat yang menjaga pintu tersebut, intinya dipanggil dari pintu tersebut. Aina shaimun, mana orang-orang yang suka berpuasa di dunia? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka bangkitlah orang-orang yang berpuasa dan tidak ada yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Ini perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum di sini diulang sampai 3 kali. Ya. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka, selain orang-orang berpuasa, diulang sampai 3 kali dalam hadis ini ya. Ini tadi yang kedua ya. Pengulangan yang kedua. Fa idza dakhalu, ya ketika mereka orang-orang yang berpuasa sudah masuk semua melalui pintu tersebut, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk seorang pun. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Nasai ditambahkan ya, man dakhalahu lam yaghma abadan. Barang siapa yang masuk melalui pintu Rayyan, maka tidak akan haus selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi di hadis pertama ya telah disebutkan bahwasanya pintu surga ada berapa? Pak Andri, ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama pintu salat. Ya, pintu salat. Yang kedua pintu jihad. Ya. Yang ketiga pintu siam, dan yang keempat pintu sedekah. Ya. Maka 4 pintu lagi yang mana? Ya. Dalam hadis pertama tadi hanya disebutkan 4 pintu, dan kita tahu ya dalam hadis yang lainnya ada 8 pintu surga. Maka Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ya, pengarang Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwasanya ada 4 pintu lagi disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, hadis yang lain. Ada bab kadhimun al-ghaid, bab kadhimin al-ghaid, pintu bagi orang-orang yang menahan amarahnya. Kita tahu bahwasanya dalam hadis disebutkan ya, hadis yang lain, barang siapa yang dia menahan amarahnya dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, maka ia akan dipanggil di hari kiamat ya, dan disuruh memilih bidadari yang paling cantik yang ia mau ya. Subhanallah, ini keutamaan ya, keutamaan. Kita tahu bahwasanya bidadari berlevel-level ya, tingkatnya berlevel-level. Wanita di sini, wanita dunia saja berlevel-level tingkat kecantikannya. Bidadari pun sama ya. Tingkat kecantikannya berlevel-level, namun di penghuni surga kelak tidak ada hasad. Akan dicabut ghil ya, ghil itu rasa jengkel, rasa hasad itu akan dicabut
di surga kelak. Intinya keutamaan bagi orang-orang yang menahan amarah, ia akan dipersilahkan untuk memilih bidadari. Ini bab yang kelima ya. Kemudian yang keenam, babul mutawakkilin, bab orang-orang yang bertawakal. Dan ini memiliki keutamaan ya. Seorang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita mensandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla ya. Yang khidmah ya. Yang khidmah ana nasihatkan bahwasanya sandarkan urusan antum semua kepada Allah Azza wa Jalla ya. Antum menerima tes Madinah misalkan, tes ke Madinah. Sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sandarkan kepada kecerdasan antum ya. Kita lihat betapa banyak ya pelajaran dari angkatan-angkatan sebelumnya yang pinter, yang ranking 1 justru malah nggak keterima di Madinah. Karena ini menyandarkan kepada kecerdasan ya. Sandarkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Antum sudah berusaha, kemudian serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah dengan kita semakin kuat tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin kuat kita menyandarkan urusan kita kepada Allah, maka semakin besar pula bantuan dari Allah Azza wa Jalla ya, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini bab mutawakkilin adalah bab pintu yang keenam, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad tadi ya. Kemudian yang ketujuh adalah babul dzikr, pintu zikir. Pintu yang suka berzikir ya. Kita tahu bahwasanya zikir ini memiliki fadhail yang besar. Amalan yang ringan namun keutamaannya besar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dan zikir-zikir yang lainnya. Amalan ringan ya. Namun keutamaannya sangat besar. Tadi pintu yang berapa tadi? Yang ketujuh ya, pintu zikir. Yang kedelapan adalah babut taubat. Sebagaimana yang telah disinggung di pertemuan sebelumnya ya. Di antara pintu surga adalah pintu taubat. Pada saat babu taubat kalau nggak salah Anas singgung, di antara pintu surga adalah babu taubat. Itu pintu bagi orang-orang yang bertaubat. Kita tahu bahwasanya kita banyak sekali berbuat dosa ya. Kita banyak sekali berbuat dosa, maka hendaknya kita memperbanyak taubat. Dalam hadis yang lain disebutkan kata Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiru lahu fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru lahu aktsar min sab'ina marrah. Wahai manusia sekalian, bertaubatlah atau minta ampunlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, karena sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar pernah menghitung istighfarnya Rasulullah SAW sampai 100 kali dalam satu majelis ya. Antum di sini satu majelis, nanti pindah ke dapur majelis lagi ya. Itu istighfar lagi. Namun tentu berbeda istighfarnya kata para ulama ya. Kata para ulama dijelaskan istighfarnya Rasulullah SAW berbeda dengan istighfarnya kita. Istighfarnya alim dan asi ya tentu berbeda ya. Kalau istighfarnya alim atau abid itu dia beristighfar karena ibadahnya belum maksimal. Misalkan ya. Tadi anak nggak sholat duha, kelewatan misalkan sibuk kerja, maka beristighfar astagfirullah. Kemudian misalkan seorang capek ya, saking tidurnya, saking ngantuknya sampai tidur ya misalkan ya. Kemudian kelewatan tidak sholat, tidak qiyamul lail, maka dia beristighfar. Beristighfar bukan karena dosa, namun karena dia tidak maksimal dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini istighfarnya orang-orang alim, orang-orang soleh ya. Namun meskipun mereka tidak menutupi kemungkinan mereka berbuat dosa ya, karena tidak ada yang luput dari dosa. Adapun kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, kita masuk ke dalam faidah ya. Semoga tetap sabar ya dalam menunggu. Dan ana berhusnudzon kepada antum semua, antum pada shaim. Insyaallah jadi tidak menunggu dapur. Tapi faidah dalam hadis ini, dalam dua hadis ini ya, bahwasanya di surga ada malaikat yang menjaga pintu-pintu surga ya. Dalam hadis yang tadi yang pertama disebutkan 4, dan dalam hadis riwayat Ahmad ada 4 lagi, maka totalnya 8. Kemudian faedah yang selanjutnya dalam dua hadis ini ya, bahwasanya ketaatan itu dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah membagi ketaatan, dan ini sudah disebutkan dalam
pintu dalam apa namanya? Dalam bab bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu banyak ya, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Allah telah membagi ketaatan-ketaatan yang banyak. Meskipun seluruh ketaatan tersebut ya, salat, jihad, sedekah, apa tadi? Zikir dan yang lainnya itu ya, menahan amarah ya, tawakal, itu semua kalau tidak didasari dengan tauhid maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana yang telah disinggung di pertemuan sebelumnya, pintu surga satu ya, yaitu harus dengan tauhid. Meskipun Allah membuat subulus salam, yaitu jalan-jalan keselamatan dari neraka dan jalan-jalan menuju dalam surga melalui pintu-pintu kebaikan, ada yang banyak ya. Di antaranya adalah dengan puasa juga. Kemudian faedah selanjutnya, di antara pintu surga adalah pintu Rayyan. Di antara pintu-pintu surga yang 8 adalah pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang disediakan bagi orang-orang berpuasa. Ar-Rayyan sendiri ya, kata Ibnu Hajar, Ar-Rayyan dari kata Ar-Ri. Asal katanya dari ri ya. Ar-Ri itu artinya adalah mengairi, mengairi. Maka dari itu orang-orang yang masuk dalam pintu Ar-Rayyan, maka ia akan diberi air sebanyak-banyaknya sampai ia haus, bahkan sampai dia hilang hausnya, sampai hilang hausnya. Begitu pula orang-orang yang lapar, dahulu di dunia dia meninggalkan rasa lapar, maka dia akan diberikan makanan sehingga hilang laparnya. Maka cocoklah nama Rayyan dengan orang-orang yang masuk di dalamnya, cocok ya, yaitu orang-orang yang minum dari pintu tersebut dengan sangat banyak. Jadi pintu Rayyan ini dikhususkan bagi orang-orang yang suka berpuasa, dan semoga kita termasuk mereka ya. Apakah puasa wajib saja ya? Kata para ulama tidak ya, maka harus diiringi dengan puasa sunnah. Dan kita tahu puasa sunnah itu ada dua macam. Ada puasa yang rutin, ada yang non rutin ya. Seperti anggaran saja, anggaran rutin dan anggaran non rutin. Puasa yang rutin seperti ada salah satu dari 3 ya. Adapun puasa yang rutin salah satu dari yang 3. Yang pertama adalah puasa Daud, dan ini yang paling afdol ya. Puasa yang pertama adalah puasa Daud, ini yang paling afdol, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Puasa jenis yang kedua yang rutin yaitu Senin Kemis. Kalau nggak bisa puasa Daud maka Senin Kemis. Senin Kamis ya. Kalau nggak bisa lagi maka yang ketiga yaitu Ayyamul Bid, puasa 3 hari di 1 bulan. Dan boleh nyicil kata para ulama ya, atau jumhur ulama dan pendapat yang ana pilih, boleh dicicil. Jadi misalkan sehari di 10 hari pertama, sehari lagi di 10 hari kedua, sehari lagi di 10 hari ketiga, itu boleh ya. Boleh. Tapi yang paling afdol adalah pada Ayyamul Bid ya, pada hari-hari putih. Karena pada saat itu bulan sedang gerhana ya. Tanggal 13, 14, 15 itu yang paling afdol puasa Ayyamul Bid. Ini puasa yang rutin. Adapun yang non rutin atau yang musiman ya, maka banyak jenisnya. Misalkan 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari puasa di bulan Syawal ini memiliki keutamaan ya. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan bulan Syawal 6 hari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun ya. Afwan, keutamaan apa? Dia ada keutamaannya bagi orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian contoh lainnya puasa musiman ya. Puasa ini 9 hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari di bulan Dzulhijjah, kita tahu bulan Dzulhijjah ini 10 hari memiliki keutamaan ya. Allah berkahi hari-hari tersebut dan kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut ya. Pada 9 hari, karena kalau hari ke-10-nya boleh nggak puasa? Nggak boleh ya, karena Idul Adha. Kalau nggak bisa 9 hari ini ya, minimal kita puasa di hari Arafah tanggal 9. Kalau nggak bisa di 9 harinya, minimal kita puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa musiman lainnya misalkan Yaumul Tasu'a wal Asyura ya, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ini juga memiliki keutamaan. Kemudian
puasa Sya'ban ya. Dan ini yang ingin ditekankan. Kita sekarang di bulan apa? Kang Rian? Sya'ban ya. Maka perbanyaklah puasa ya. Sayangnya sekarang sudah di tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Tanggal 14 sudah ada di tanggal 14 Sya'ban ya. Sedangkan kata Nabi SAW, beliau melarang ya, dalam hadis disebutkan beliau melarang seorang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban ya. Kecuali kalau orang-orang yang sudah terbiasa puasa ya, sudah biasa Senin Kamis puasa Daud, maka silahkan. Namun kalau yang tidak terbiasa maka dilarang ya. Untuk membedakan ini puasa Sya'ban, ini puasa Ramadan, menunjukkan keutamaan bulan Ramadan untuk membedakan. Taib. Intinya kita berusaha ya ma'asyiral muslimin untuk memiliki puasa rutinan dan yang musiman agar kita bisa masuk dalam pintu babur rayyan. Kalau puasa yang wajib saja, maka semua orang juga puasa wajib. Semua kaum muslimin juga melakukan puasa wajib, maka dia tidak memiliki keutamaan yang berbeda daripada orang-orang yang berpuasa sunnah. Taib, faedah yang selanjutnya yang kedua ya. Dalam hadis disebutkan la yadkhulu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Dan ini diulang berapa kali tadi? Diulang 3 kali ya, diulang 3 kali. Maka ini ada khilaf para ulama. Apakah benar-benar yang masuk melalui pintu rayyan hanyalah orang-orang berpuasa saja atau ada orang lain ya? Karena disebutkan dalam hadis ya bahwasanya ada amalan-amalan yang bisa membuat orang masuk surga melalui pintu yang mana saja. Contoh sebagaimana hadis Umar bin Khattab, man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Ya, Rizal man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bisa dihafal nih. Ya. Kang bisa dihafal nih keutamaannya ya. Tsumma qala Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang dia berwudu kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain ya, syahadatain. Kemudian melanjutkan Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, mensucikan diri. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Lalu ia dapat masuk surga melalui pintu yang ia kehendaki. Kemudian ada hadis yang lain ya, dan ini khusus wanita. Dalam hadis disebutkan idza shalatil mar'a khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka ia bisa masuk melalui pintu surga yang mana saja ya. Jadi intinya ada khilaf oleh para ulama. Apakah pintu surayyan ini memang khusus buat orang-orang saum saja, karena sampai ditakkid 3 kali la yadkhulu ahadun minhu ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu surga tersebut selain mereka, yaitu selain orang-orang berpuasa. Maka ada khilaf. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang masuk surga melalui pintu tersebut hanya orang-orang berpuasa. Pendapat yang kedua yang mengatakan ternyata ada orang-orang yang bisa masuk ke dalam pintu melalui pintu rayyan karena dipanggil melalui seluruh pintu tersebut. Di antaranya tadi Abu Bakar ya. Abu Bakar dipanggil oleh seluruh pintu tersebut. Maka kesimpulannya ya wallahu alam yang rajih yang mana, hendaknya kita memperbanyak berpuasa apalagi kita di bulan Sya'ban, dan semakin besar kita memberikan pengagungan kepada bulan Ramadan, maka semakin besar itu pula lah kita akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ya. Maka mulai dari sekarang kita agungkan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, meskipun kita masih di tanggal 14 Sya'ban ya. Masih ada 15 hari lagi insyaallah atau 16 hari lagi. Semoga kita bisa mengisi hari-hari bulan Sya'ban dengan baik sehingga kita bisa maksimal pula di bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.